Oke, di awal-awal, ini pertandingan antara Bigetron lawan Geekfam ya. Em, game pertama, awal-awal band adalah dari Bigetron, Nata, Selena sama Jowhead. Aduh, sorry. Brody sama Matilda kalau dari pihak Geekfam ngebandnya. Berarti Benedetta lepas nih, masih lepas. Masih nggak tahu nih, di band atau enggak. Iya. Benedetta lepas. Kayaknya Bigetron ngambil Benedetta sih. Karena Benedetta tuh bisa ditaruh di mana aja gitu loh. Kayak misalnya ditaruh di sideline bisa, offline bisa, terus di sideline bisa, offline bisa, mid bisa, bahkan tank jadiin tanker juga bisa, fleksibel gitu. Kayak Sylvananya di sini tanker, Geekfam kayak kemarin. Uranusnya main offline kayak kemarin juga pas lawan Aura. Oke, oke, oke. Dari Bigetron. Pick apa? Wow. Chow sama eh Bariksa ya? Apa ya lo? Gua agak lupa tuh sama itu hero. Geek Fame pick apa nih? Kagura. Oh iya, Kaguranya juga kemarin ngerepotin juga tuh dari tim Geek Fame. Oke. Oke, 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 oke. Hmm. Benedetta, Chow, Baxia, Kagura, Sylvana sama Uranus. Oke, untuk di sini sama-sama masih imbang ya. Dari segi pick nih sama-sama imbang. Oke, Geek Fam udah mulai ngeband Cloud ya. Oke, terus oke. Kayak bahannya di band. Karena kemarin juga Geek Fam ketika lawan Aura bandingnya juga agak-agak PR juga, terlalu susah gitu loh. Apalagi nih, bandnya apalagi nih Geek Fam nih. Oke. Oh, Hayabusa di band. Oke. Oh, berarti Granger masih lepas nih. Granger juga kemarin beberapa tim pakai Granger tuh agak-agak lumayan ini sih bagus gitu loh.
Kayaknya sih lebih ke ini masih belum kelihatan dari dua tim ini hypernya apa. Tapi kalau misalnya makanya hero fleksibel ini si Benedetta ini bisa ditaruh di offlane, bisa ditaruh di side lane, bisa ditaruh di mid lane, bahkan bisa jadi tanker gitu. Masih belum kebayang-bayang. Tapi kalau misalnya tanker sih kayaknya enggak sih. Baxia Baxia udah di pick untuk main tanker kayaknya. Tapi bisa juga sih Baxia main offlane ya, bisa juga sih. Jadi dari segi sini masih belum bisa kebaca nih Benedettanya mau dimainin posisi mana. Oke, Geek Fam kayaknya main. Oh, oke oke. Yoinya support, Baxianya tanker. Kayaknya lebih ke Benedetta Hyper deh. Ya, Benedetta Hyper nih kayaknya. Oke. Oh, Yushin YSS. Terus sama Khalid. Khalid. Menarik. Kalau gua dari segi pick ya, kalau dari segi pick gua lebih pilih ke arah Bigetron ya. Tapi nggak tahu ya di in game-nya kayak gimana gitu. Semua bisa terjadi gitu. Oke. Oke. Oh, bukan ya. Benedettanya kayaknya main side ya. Oh. Cowoknya malah cowok tanker ya. Oke. Menarik nih. Karena Kari hyper ya. Karena kemarin tuh beberapa tim tuh pick Benedetta tapi dijadiin hyper, marksman-nya dijadiin side. Oke. Menarik. Bendettanya di side. Oh, aduh, belum apa-apa udah kena first blood. Rembunya belum apa-apa udah kena first blood ya. Oke. Uranusnya udah mulai apa ya, kewalahan juga ya lawan Baxia. Oke. Dia mau ngambil buff merahnya kayaknya. Uranusnya. Oke. Aman. ISS-nya dapat buff birunya aman. Di backup sama Sylvana. Oke. Karinya agresif. Udah mulai agresif karinya.
juga ada Turtle di bottom lane. Meanwhile dari mid lane Baby bersama dengan Frieza bakal coba untuk datang. Matt membuka posisi para pemain dari Team Geek Fam di sana. Zeus bakal coba dimakan dan ternyata bakal langsung tumbang begitu saja. Baby udah dapetin satu tapi ternyata gak jadi. Sylvania mati, Rainbow-nya juga mati, Baxianya mati, dua tuker satu. Oke, rugi banget Bigetron. Dua tuker satu soalnya. Yang mati pun tanker. Yang ada. Dan untuk sekarang turtle-nya akan menjadi milik dari Geek Farm tanpa diambil ternyata. Enggak, bukan perang tanpa perlawanan, ada perlawanan gitu. Oke. Baxianya balik ke lane lagi lawan Uranus. Agak-agak PR sih, Uranus kan ngandelin Dragon, skill-skillnya Baxia itu kan bikin regennya Uranus itu jadi berkurang gitu. Dia berani banget karena dia tahu ada buff turtle di depan sana, ada Zeus. Kayaknya belum level 40, belum punya The Wild Dragon. Oke, kayaknya pun masih struggle aja di bagian tengah, masih ada pergerakan. Di atas juga nggak masalah gitu loh si Benedetta-nya, nggak ada masalah lawan si Khalid-nya. Tapi nggak bisa sih kalau seperti ini Renvi, karena lihat cooldown dari Purify-nya masih cooldown dari seorang Renvi. Dari sisi lain ada Zeus di tengah, benar-benar mengawal pergerakan dari para pemain dari Bigetron Alpha. Yang sedikit aman adalah Adam. Lihat, Adam enak banget lawan seorang Max, bahkan clearing minion. Lebih cepat Adam, makanya tadi Adam bisa cepat bantu ke arah Turtle, Profesor dan juga Babu. Ya, kayak kalau kita ngomongin masalah hero untuk counter Benedetta, nggak cuma kayak Khalid ya, Balmond juga bakal disangin banget dari space-nya, karena damage-nya lebih sustain dan bahkan kalau clear minion. Aduh, perang lagi cowoknya. Tendang. Oke. Dengan freestyle dulu bos dari seorang Kaye berhasil mendapatkan 1 poin tambahan dan lihat dari kedua belah tim Hypernya keculik ya, rugi sih sebenarnya Geek Fam. Pagi-pagi udah ada freestyle langsung menghasilkan satu hal yang sangat luar biasa, satu gol utama dari Geek Farm. Oke, jadi bedanya nggak terlalu jauh lagi. Bukan cuma itu, Pak, pagi-pagi udah siapa yang nice? Siapa yang nice itu dia. Itu dia sebenarnya. Itu sih sebenarnya poinnya, Pak. Tapi kalau dari segi item ya ini kayak Freeze nih. Oke, Frieza bakal coba ditumbangi, tapi coba dikagetkan begitu saja. Kayaknya berada di garis depan seperti para pemain dari tim Geek Fam. Sedikit demi sedikit bakal ditekan, dipukul mundur. Renvi udah mulai datang, berani menuju ke arah sebuah turtle terlebih dahulu. Mountain Sun telah dibuka para pemain dari tim Geek Fam. Karinya item baru jadi item janggal. Oke, ya kayaknya mati juga. Branch-nya juga mati juga. 2 tuker 0. Waduh. Malah nggak ada yang mati loh tim Geek Fam ya. Wah. Parah nih Bigetron nih. Oh, serem juga nih Geek Fam nih. Wah, total 3 ya Profesor KB hilang dari Bigetron Alpha. Ya, ditambah perbedaan level yang sudah mulai signifikan sih. Baby bahkan sudah level 9 setelah nanti Purple Bomb-nya diamankan. Tapi Adam, aku sempat kaget melihat heptasis tadi dari Adam ketika first item ternyata bukan Bloodlust X, ternyata malah heptasis. So, makanya nggak kaget ketika kita nggak melihat Rainbow yang tiba-tiba di-hit, satu kali hit langsung jadi execute juga dengan cepat. Dan lihat, satu Max. kali pot damage dan Baby hampir saja terpick up kali ini. Jika Bigetron Alpha menuju seorang Kaye. Keculik lagi cowoknya. Dengan otak berhasil mendapatkan seorang Kaye di depan sana. Sepertinya ada satu momen yang hilang tadi ya. Ada satu jet kundo yang nggak kena nih ke arah dari Sunset yang dimiliki oleh Giva Maidi. Sementara Renvi pede banget untuk menghilangkan ke arah Alter Turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Ada satu lagi wave minion yang udah akan langsung dihilangkan. Sylvana di bagian atas mulai bergerak, tapi untuk sekarang sepertinya akan ada sebuah lebih tertekanan tim Bigetron deh. Kayak lebih atas sama bawahnya lebih dikurung deh Bigetron nih. Padahal di awal-awal Benedetta sama Khalidnya agak-agak imbang ya. Gitu. Berapa kali si Branch ke culik berapa kali. Jadi
jadi kayak susah gitu loh. atas langsung hujan api seperti gitu aja. Jadi kayak ini Geek Fam udah berhasil banget untuk nguasain sungainya gitu loh. Tapi dari minimap kita lihat lagi. Ini sih, Wow. ya kan? Leluasa banget mereka untuk ambil turtle. hampir tertumbangkan kali ini. Terlalu birahi bahkan. Dapat turtle dengan gampang. Baby ditumbangkan di sana. Ada Baby yang berhasil mendapatkan satu buah turtle tambahan. Oke. Brand hampir tertangkap dengan satu buah kandang dari Suns. April Justice-nya masih bisa dihindar. Masih bisa dihindarin, tapi apa yang dilakukan oleh Renki tadi cukup baik karena dia bisa membuat dua orang ngejar ke arah dirinya dan ada beberapa player yang gak bisa mendekati ke arah Turtle. Ini menjadi sebuah keuntungan lagi untuk Kiva Maidi. Betul banget. Dari Gipem Mighty telah mengamankan 22.000 gold di menit yang ke-7. Oke. Yang tidak cukup baik, tapi Brand di late game bakal benar-benar berkuasa. Tapi karena kita tahu waktu yang lama, farmingnya cukup lama. Bahkan dengan posisi jungle-nya seperti ini aja, Kari gak punya escape skill. Bener-bener gak berani Iya, kalau sekarang sih ngelewatin sungai itu, udah bener-bener gak berani gitu loh. tetap bikin alpha atau minimal mereka harus Towernya Geek Fam aja seger semua kalau misalkan ini gitu ada loh. Seger semua. jungle-nya makin lebih gila lagi. Jelaskan pihak Bigetron tuh tower bawahnya udah hilang, tower midnya hilang gitu loh. Seorang KYE, bayangkan kalau KYE-nya terkena basic attack dari melee dari seorang Baby, maka coba dipaksa di sana. Fokus ke arah turretnya, sudah harus dilangkap gitu saja. Ternyata yang ditangkap oleh seorang PT masih terlalu besar di depan sana, tidak ada yang mengcover. Max final blow, tidak ada yang kena. Ada masih ada I can show you the world dan bakalan the well trigger dengan Bristol dulu pos. Oke, kalau itu keculik. Satu momen tambah DJ kali itu ada Floral Soba Mabolo. Siap, siap. Ya, wah. Waduh, 1 tukar 2. Baik banget. Udah hal yang 1 baik. tukar 2 dong. Menjadi sebuah kerugian yang lebih lagi, 1 ditukar 2 dan satu orang itu adalah Adam, tapi untuk Renvi masih ngejar lagi, mukul mundur ke arah Benedetta-nya. Bakal coba diinvasi perempuan dari tim Geekfam kali ini berhasil mendapatkan Waduh, udah mulai jomplang nih. Tadi cuman beda 1000 doang di awal. Sekarang udah mulai jomplang ketika tower bawah udah sekarat, tower 2 yang di bawah udah sekarat, tower di midnya hilang yang pertama, terus tower 3 yang di atas juga udah sekarat. Gimana nih Bigetron? Oke, Khalidnya udah mau defense tower bawah. Oke, ini emang bener-bener kuda hitam baru nih kayaknya. Tim kuda hitam yang baru nih Geek Fam sih. Season lalu, season 6 masih Era Wolf gitu. Sekarang kuda hitam baru nih si Geek Fam. Bener-bener kita dikasih kejutan sekali loh sama gameplaynya si Geek Fam ini. Payung dilemparin ke arah rumputan yang baru aja hadir di Land of Dawn. Emang beda instingnya pro player ya, walaupun di situ nggak ada, dicek dulu. Dicek dulu, Dia Pak. tahu karena dia tadi ada dengar ada suara teleportation-nya dan di arah top lane Max masih terlalu jauh. Ini saat yang tepat untuk tim para Geekfam untuk mendapatkan satu buah Lord yang terhormat. Di arah sini, di reset kembali. Mereka tidak mau greedy, tapi Oke, memberikan informasi terhadap dapat tower atas, Benedetta-nya dapat tower atas. Kayak cuman mancing-mancing doang ya, soalnya kan tim Bigetron juga masih utuh, gak mungkin nih ngelakuin Lord. Di chat secara insentif, tapi ternyata di ghosting habis-habisan. Inilah yang terjadi. Lordnya pun harus masuk ke dalam pitnya lagi. Pergerakan dari masing-masing player udah kembali normal. Oke, Uranusnya code minion aja biar nggak terlalu terus-terusan di push sama si Benedetta-nya. Oke. posisinya dari Bebio berada di posisi ke-7 dan Trans di posisi ke-9. Tapi dari gold per menit ternyata Trans masih bisa dikalahkan dari seorang Bebio dan Oh. kill participation memang Trans selalu ada di setiap poin kill yang didapatkan oleh tim Bigetron Alpha. Yoi, nah, untuk ketiga kalinya. Kayaknya numpang parkir doang di situ, Bang. Ya, parkir doang kita di sini, Bang, ya. Oke, sangat telah dibuka, ada web dragon menuju ke arah seorang Sus di sana. Masih ada Blinker, masih ada otok-otok. Dan bahkan BBU di zoning counter kali ini bakal coba ditangkap. Oke. Dan ternyata masih ada Muriba yang menyelamatkan dirinya. Ada Mas dengan execute, tidak berhasil. Dan harus pakai satu buat dan good go. Remy masih bisa bertahan di arah sana. Sound skill lain cukup banyak dikeluarkan oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha 40. Renvi masih bisa bertahan dengan segitu banyaknya damage yang masuk.
kalau dimanfaatkan ke arah Oke. yang lain ya mungkin akan menjadi sebuah Kayaknya mancing aja sih. hal yang dicoba oleh Bigetron apa tadi Geek Fam ini masih supaya berhasil, lordnya dicolek, Bigetronnya Baby tidak memberikan damage, keluar. ditemenin oleh Adam yang pastinya tebel banget. Lagian juga Baby di dari bagian segi tengah. lane-nya bener-bener Geek Fam udah nge-push banget gitu loh. Bener kan? dari segi apa ya namanya, minionnya tuh udah ke-push banget gitu loh. Terus sungai itu udah dikuasain sama Geek Fam gitu loh, karena tower bawahnya udah tower pertama yang bawah udah hancur, tower pertama mid udah hancur, ya udah pasti mid sungai udah pasti dikuasain sama Geek Fam. Atas hancur juga. Waduh, udah susah sih ini. Kalau misalnya tower 2-nya hancur, udah deh, hutannya susah banget untuk mau ngambil buff, untuk farming udah susah banget. Yang kasihan itu ya branch-nya gitu loh, karinya paling kasihan gitu loh. Kalau udah oke, mereka tower bawah kemungkinan besar dapet nih. Oke, agresif banget Sylvananya. Oke, Sylvana kali mati, Uranus. Oke, Chow-nya juga mati. 2 tuker 2. Wah, sebuah percobaan lagi. Ternyata nggak dapet. Oke, Wah, bagus juga dikejar defense-nya. enggak, ternyata masih Kedua tim all in juga sih. langsung balik lagi ke arah inhibitor turret yang mereka miliki. Mereka kira menuju ke arah sana, tapi ternyata untungnya Baby dan kawan-kawan ke arah kiri. Kalau misalnya mereka di arah kanan, itu mungkin beda cerita. Renfi lihat langsung masuk ke arah sana, dan berhasil dituju. Dan gak peduli apapun yang terjadi, Rainbow sudah hilang. Gak ada pengawalan yang ketat dari pas Pabras. Oke, ISS-nya malah ngelakuin kesalahan nih, jadi akhirnya diculik. Terlalu maju sih, terlalu maju itu tadi posisinya. Kalau dia tadi majunya masih di belakangnya Uranus, kayaknya nggak bakalan bisa di majuin deh sama Uranusnya deh. Sama Uranusnya sama Bigetronnya. Nggak bisa dimajuin. Kalau dia di belakangnya si Uranus ya. Oke. Pas Pambran Pak, daripada kalau menurut gue sih daripada Bransnya emang terus dipepetin seperti itu, bisa nggak sih dari Bigetron apa nih dari 4 layer Oke, Khalidnya buka map ini. karena dari menyerang situ Bransnya memiliki satu posisi yang enak banget. Khalid sama Sylvania lagi nyari informasi. Khalid sama Sylvania lagi nyari informasi. bisa diambil dari Bigetron. Ini kayaknya udah nggak bisa inisiator lagi. Jadi kalau bisa, kayaknya tempel aja seorang Bras dan para pemain tim Geek Fam itu sebenarnya nggak bisa terlalu punya seorang Loi. Yes, jadi mereka memaksa tabrak itu bakal digabungin sama si Ren. Siapapun yang menabrak habis-habisan juga ada coba ya. Malah sekarang permasalahan utamanya karena mereka punya Baxia dari Mars. Kayak mau dia agresif ini. Soalnya Kaguranya udah set up juga. Sylvana juga udah set up. Dia ada punya dua pilihan yang bilang Oke. worth lah untuk divide-nya karena Rainbow juga sisi powernya luar biasa banget ya. Ini juga udah Necklace of Durance. Dorong minionnya aja sih. Tapi kalau misalkan untuk sekarang freeze yang Dorong minion aja. Tuh. Dorong aja. Sylvania keculik sama Chow. Aduh. Baxianya udah mulai di enggak. Kayaknya mundur sih. Soalnya udah nggak ada Sylvananya. Paling dia nungguin Sylvananya balik lagi sama digas sama Bigetronnya, Kaguranya. Oke, mati. Tukar
ditukar sama Branch-nya, Kagura ditukar sama Hyper. Masih untung sih Geek Fam. Oke. Agresif dibalas sama agresif. Wah, bagus banget sih Geek Fam. Wow. Ini luar biasa sih Geek Fam. Benar-benar luar Agresif biasa. diagresifin balik. Geek Fam direnggut, mendadak 3 Keren, dari keren, Bukan keren. Alpha hilang sekaligus, Pak. Masalahnya ketika dia menggocek Frieza, dia bener-bener source skillnya banyak yang keluar. Dan lihat Rainbow-nya pun gak bisa pulang lagi. Nggak bisa do, itu bener-bener kayak banyak banget yang di waste. Way of Dragon udah dikeluarkan. Baby Wii-nya udah pede banget sih. Digas ya gas balik sama Baby Wii-nya. Sama posisi baik kejutan yang bener-bener mahal banget buat Giva. Yes, bener banget. Dan lihat sampai purple buff-nya bakal dikasih ke arah seorang Frieza harusnya. Baby udah punya 1 buah purple buff. Ya, Baby berani banget jadi garis kenapa? Karena dia tahu ada Adam yang bakal mengawal. 1 buah red buff udah diamankan. Alecto-nya terlambat kali ini. Hanya untuk bisa eliminir saja 1 wave. Kayaknya damage terlalu besar. Total terlambat sudah mulai masuk. Ya mid-nya juga dapat. Tapi nggak tahu deh bisa di end atau enggak. Karena dari Begatron-nya juga masih full. Kayaknya enggak. Lord-nya aja udah mati. Wah. Offset amat tuh cowoknya. Udah susah sih. Kenapa dia? Tap. Geek Fam bener-bener nih. Season 7 ini bener-bener tim kuda hitam banget sih. Mantap.